Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Halim dari BINUS University School of Information System. Pada kelas Digital Business Model kali ini, kita akan berbicara tentang B2B Digital Business Model, yaitu tentang commerce-nya. Peserta yang mengikuti kelas ini diharapkan mencapai dua goals, yaitu pertama mengerti tentang commerce dalam B2B Digital Business Model, dan kedua mengerti tentang supply chain, core asset, dan kompetensi di dalam B2B Digital Business Model commerce. Selanjutnya kita mengikuti presentasi berikut. Ya, pada topik B2C Digital Business Model commerce ini, kita akan melihat bagaimana peranan dari B2C Digital Business Model khusus untuk dalam perdagangannya. Ya, perdagangan merupakan sebuah bagian yang paling penting di dalam e-business, tentunya ya, digital business. Karena dalam perdagangan itu terjadi inisiasi, negosiasi, kemudian terjadi transaksi yang menggunakan internet, ya. Malah sekarang saat ini kita dapat melakukan transaksi untuk pembayaran secara online, ya, dengan e-wallet maupun dengan e-banking, ya. Tujuan dari digital business model yang B2C ini adalah di mana dilakukan sebuah substitusi, ya, dari transaksi secara tradisional menjadi secara online. Mengapa? Karena proses secara tradisional tentunya selain memakan waktu, memakan biaya, ya. Sebagai contoh, kita melakukan pembayaran dengan menggunakan uang cash. Nah, uang cash itu perlu kita ambil, dan kemudian si penjual sendiri setelah mendapatkan uang dia harus melakukan penyimpanan di bank. Jadi sebenarnya proses itu kalau secara online kita lakukan, bisa kita langsung pindahkan dari bank ke bank saja tanpa melalui pengambilan secara cash. Kemudian lebih jauh lagi, ya, bisnis model di dalam digital business model ini, ya, kita dapat temukan beberapa tipe di antara e-attraction, e-bargaining, ya, atau negotiation, dan e-transaction, ya. Kita juga bisa menemukan e-tailing, ya, sebuah tipe di dalam bisnis model yang mana mengcover proses secara keseluruhan penjualan barang dan jasa melalui internet. Nah, ini kalau kita lihat diagram secara keseluruhan, ya, dari Amazon.com, ya, dilakukan e-attraction, ya, jadi menarik calon pembeli atau konsumen, ya, melalui iklan elektronik misalkan, ya, melalui marketplace, informasi yang diberikan di sosial media, atau e-negotiation, ya, dengan auction, ya. Contohnya eBay, ya, ini sangat terkenal eBay. Auction itu lelang, ya. Kemudian pencarian barang dengan harga termurah, misalkan kita mencari barang tertentu, ya, dengan fastgrabber.com. Kemudian transaction ini dengan untuk pembayaran ada PayPal, ya, Paybox. Dan untuk pengiriman, ya, jadi barang itu bisa langsung dikirim. Nah, kalau Indonesia ini juga halnya sudah terjadi di dalam marketplace, ya, tentunya sudah banyak yang menggunakan. Nah, kalau secara keseluruhan ini dilakukan disebut e-tailing, ya. Contohnya tadi Amazon. Oke, nah berikutnya kita melihat sebuah matriks, ya. Matriks ini bicara tentang lelang, ya. Jadi kalau one to one itu bukan lelang, namanya itu namanya perdagangan, ya. Bayar dengan saya bertemu satu orang penjual dan satu orang pembeli, itu namanya perdagangan, ya, bukan lelang. Tapi juga bayarnya satu, pembelinya banyak bisa, ya. Atau penjualnya banyak, pembelinya satu, ya. Ini contohnya English auction atau Dutch auction, ya. Nah, atau penjualnya banyak, pembelinya banyak. Nah, ini yang dikenal dengan double auction, ya. Jadi lelang yang memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Nah, sebenarnya waktu kita berbelanja di marketplace itu terdapat banyak penjual dan banyak pembeli sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya terjadi double auction, cuma harga itu sudah fix, ya. Kita hanya memilah-milah informasi dari harga yang termurah, misalkan kita lakukan filtering di sana. Nah, sebenarnya proses
Elangnya seperti itu. Jadi siapa yang bisa menawarkan lebih murah penjualnya? Lalu ketertarikan kita dan keinginan kita mencari barang yang paling murah, ya, itu juga pengaruh dalam proses perdagangan. Nah, kalau kita bicara tentang value chain, ya, core asset dan core kompetensi, ya, sebuah bisnis model itu dasarnya adalah konsep dari bagaimana menyampaikan value, ya, kepada customer. Jadi value ini yang disampaikan kepada customer, karena itu dikenal dengan istilah value chain yang sebelum sudah kita bicarakan, di mana bisnis model menciptakan atau menyampaikan value atau dikenal dengan value creation. Ya, value creation proses ini hasilnya adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya macam-macam, baik merek, baik tenaga kerja, pengetahuan, ya, nama baik, knowledge, ya, itu yang diberikan kepada customer. Secara umum, ya, value chain ini diadaptasi oleh e-business, ya, dengan spesifik untuk menawarkan sebagian model, ya, khususnya untuk perdagangan secara digital. Nah, ini kalau kita lihat value chain, ya, dari bisnis model, di sini desain yang kita tawarkan, misalkan, ya, kita menawarkan desain, ya, lalu kita membuat sebuah presentasi, kita melakukan transaksi atau inisiasi, ya, marketing initiation, ya, lalu menentukan harga dan memberikan pelayanan setelah penjualan atau kita kenal dengan CRM, Customer Relationship Management atau Customer Data Management, ya. Di sini secara detail proses-proses berlangsung terjadi, ya, sampai mendetail bagaimana kita membuat desain, ya, kemudian kita menaruhnya di toko, termasuk mendesain tokonya, ya, mendesain produknya. Jadi bukan produk itu secara fungsi saja, tapi desain dari produk. Kemudian mendesain layanannya, mendesain pengalaman yang akan diterima oleh si pelanggan, ya. Lalu di dalam transaksi atau inisiasi ini, bagaimana kita membangun hubungan yang baik, ya, dengan pelanggan, kemudian kita membangun merek, menangkap, ya, customer, dan melakukan kegiatan penjualan. Nah, lalu price setting ini kita melakukan finalisasi, menentukan harga, lalu menentukan juga cara pembayaran dan distribusinya, ya, sampai terakhir tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, mendesain sebuah bisnis model itu dimulai dengan intensi bagaimana kita mau membuat atau meng-create value kepada calon pelanggan. Value chain ini ditandai dengan keinginan kita berkontribusi, ya, dalam perusahaan untuk menentukan siapa yang menjadi target kita untuk produk atau jasa yang akan ditawarkan, ya, segmen customer kita, ya. Nah, layanan ditawarkan ini di dalam bisnis model, ya, itu bisa di-track, ya, bisa dikenali dengan inisiasi, negosiasi, dan settlement. Jadi sampai terakhir itu bagaimana dari awal sampai terakhirnya. Nah, yang diberikan juga itu harus dapat dimengerti oleh target group atau pasar kita, target customer kita, ya. Jadi jangan kita memberikan layanan tapi customernya harus diedukasi dulu. Customer itu belum mengerti apa yang diberikan, ya, value-nya mungkin belum ada pengalaman, belum ada informasi, belum ada sosialisasi, begitu.